Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-Qur'ana hudan lil muttaqin. Allahumma shalli wa barik ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a bi sunnatihi ila yaumil ba'ts. Amma ba'du. Ayyuhal hadirin ittaqullaha wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, ketika baginda Nabi Muhammad SAW di sebuah tempat yang dikenal dengan Jabal Nur atau kita sebut dengan Hira, sebagaimana kita sama-sama pahami dan kita maklum bersama, datanglah malaikat Jibril menemui baginda Nabi dan perintah yang turun adalah Iqra. Kemudian Nabi menjawab, ma'ana biqari, apa yang saya baca. Kemudian Jibril ulangi lagi perintahnya Iqra sampai 3 kali. Rasul menjawab, ma'ana biqari, apa yang saya baca. Ketika perintah yang ketiga, itu Jibril mendekat, memeluk Rasul dengan sangat kencang dan mengatakan, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam. 3 kali perintah turun dan 3 kali pula Rasul menjawab, saya tidak bisa baca. Pertanyaan sederhananya, apakah Jibril tidak tahu kalau baginda Nabi itu buta huruf? Tentu tidak mungkin Jibril tidak tahu kalau Rasul itu buta huruf. Kalau memang Jibril itu tahu Rasul buta huruf, kenapa Rasul diperintahkan untuk baca? Yang kedua, salah satu di antara sifat wajib bagi Nabi itu adalah fatonah. Kita paham bersama bahwa Rasul punya 4 sifat dasar. Yang pertama adalah siddiq, orang yang dipercaya. Yang kedua amanah. Yang ketiga fatonah. Yang keempat tabligh. Fatonah itu artinya cerdas. Rasul Muhammad adalah Nabi yang cerdas. Tapi kalau Rasul itu cerdas, kenapa buta huruf? Nah, itu pertanyaan dasarnya. Secara umum biasanya kalau anak cerdas, dia dapat ranking, dapat juara, tapi dia buta huruf, kan sesuatu yang kontradiktif. Cerdas yang tapi dia bisa baca. Nah, disinilah kemudian Imam Ibnu Katsir menjelaskan pengertian buta huruf di sini. Ada yang bersifat hakiki, ada yang bersifat majazi. Buta huruf Rasul itu dari sisi harfiah, seperti dari tulisan, dia tidak bisa baca dan tidak bisa tulis. Tapi kecerdasan Rasul itu artinya beliau bisa membaca ciptaan Allah dalam bentuk makhluk. Itu maka pengertian Iqra di sini artinya pelajari bagaimana Allah menciptakan alam semesta ini. Karena tanda-tanda kuasa Allah itu ada 2. Pertama yang bersifat qauliyah yang kita sebut dengan Al-Quran, firman Allah. Yang kedua yang bersifat khalqiyah, ciptaan Allah. Kalau kita lihat di dalam Al-Quran, ada satu ayat yang berbunyi, wa taral jibala tahsabuha jamidatan. Apakah kalian mengira bahwasanya gunung itu diam? Wa hiya murr, padahal sesungguhnya gunung itu berjalan. Kalau kita perhatikan, misalkan kita ke Pandeglang, gitu Pak, jalan gunung. Kalau kita lihat Gunung Karang, itu seolah-olah dia mengikuti berjalan.
Sehingga muncul pertanyaan, sebenarnya gunung itu diam atau jalan? Jadi kalau kita lihat dari surat yang tadi saya baca, kalau tidak surat Al-Hadid yang kedua, wa taral jibala tahsabuha jamidatan. Apakah kamu mengira bahwa gunung itu diam di tempat? Ini Al-Quran yang bicara. Wahya tamur, sesungguhnya kata Allah, gunung itu maryamu berjalan seperti jalannya awan. Yang namanya awan kalau jalan kan tidak kerasa ya, pelan. Nah, hal-hal seperti ini itu bisa dibaca oleh Rasulullah. Jadi Rasul itu pandai membaca, tidak dalam bentuk tulisan yang seperti kita lihat, tapi Rasul bisa membaca tulisan-tulisan dalam bentuk ciptaan. Nah, itu yang pertama. Nah, yang kedua, Allah tidak mungkin mengutus seorang Muhammad kalau beliau bukan seorang yang cerdas, apalagi yang loading, yang gampang lupa. Terbukti ketika Quran turun dengan jumlah ayat 6.326 ayat, 114 surat, 30 juz, 1.024.000, itu Rasul bisa menghafal di otaknya. Padahal beliau tidak sekolah, apalagi kuliah. Nah, karena kecerdasan Rasul itulah sehingga 23 tahun Quran diturunkan, selesai kan? Semuanya terset di otaknya. Nah, sedangkan pengertian buta huruf di sini, ketika turun ayat-ayat Al-Quran, itu Rasul tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Ini tentu sebagai bukti bahwa Al-Quran itu bukan hasil karya baginda Nabi. Buta huruf saja Rasul masih dianggap berdusta, apalagi kalau Rasul tidak buta huruf. Jadi ketika turun surat Al-Alaq yang berjumlah 5 ayat ini, setelah itu Rasul pulang ke rumah dalam keadaan menggigil, maka beliau menyuruh kepada istrinya Khadijah, "Dathiruni, wahai istriku, ambil selimut, saya ini kedinginan, demam." Peristiwa turunnya wahyu pertama dari Iqra sampai Alam Al-Ghalam terjadi pada saat sekarang. Jadi kalau kita lihat jam, itu turunnya wahyu pertama malam 17 Ramadan. Kalau sekarang jam 5, berarti di Mekah sekarang jam setengah 2. Jadi pas kita duduk di sini itu, saat inilah Rasulullah mendapat SK pertama kali sebagai Nabi, yang tempatnya di Jabal di Gua Hira. Sekarang pas jam 5 subuh, nanti kalau ditarik 5 jam ke belakang, kan perbedaan kita dengan Saudi itu 4 jam kalau musim dingin, 5 jam kalau musim panas. Berarti 4, 3, 2, 1. Nah, berarti saat inilah kita napak tilas dulu turunnya Al-Quran yang pertama kali. Tanggal 17 Ramadan. Ada pertanyaan, apa hubungannya antara nuzul Quran dengan Lailatul Qadar? Sebab kalau kita bicara Lailatul Qadar, beberapa riwayat dan rata-rata hadis sahih itu ada yang mengatakan ketika 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Di hadis yang lain itu setiap tanggal-tanggal ganjil. Bahkan Imam Abu Hanifah berpendapat sesungguhnya Lailatul Qadar itu sudah ada dari awal Ramadan. Nanti kita akan masuk ke situ. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya, Quran yang pertama diturunkan itu kan surat Al-Alaq, Iqra dan seterusnya. Tapi kenyataan yang ada, kenapa susunan Al-Quran yang kita baca sampai hari ini diawali dari Al-Fatihah, ditutup dengan An-Nas?
Artinya susunan surat-surat dalam Al-Quran itu tidak sama dengan sejarah turunnya Al-Quran pertama kali. Kan seharusnya kalau memang wahyu pertama itu adalah surat Al-Alaq dan ditutup dengan surat terakhir Al-Maidah, Al-Yawma akmaltu lakum dinakum sampai seterusnya, seharusnya susunan Al-Quran itu kan ketika kita buka pertama Iqra, yang terakhir surat Al-Maidah. Tetapi justru awal surat yang kita baca adalah Al-Fatihah dan yang terakhir adalah surat An-Nas. Yang salah itu yang menyusun Qur'annya atau bagaimana? Nah, jadi para jamaah oleh Allah, di dalam ayat ada disebutkan inna anzalna Qur'ana fi lailatin mubarakah. Kemudian surat Al-Qadr dikatakan inna anzalnahu fi lailatin qadr. Sesungguhnya Quran itu kami turunkan di malam keberkahan. Sesungguhnya Quran itu kami turunkan di malam Lailatul Qadar. Sebenarnya tidak ada yang salah baik secara penyusunan ataupun secara histori, secara sejarah. Yang membedakan turunnya Al-Quran pada malam Lailatul Qadar itu dalam bentuk bundel, satu bundel begini dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah. Jadi Allah menurunkan Al-Quran kepada Jibril dalam bentuk satu bundel, satu buku. Nah, itu turun pada malam Lailatul Qadar. Sedangkan dari Jibril ke Rasulullah itu awal turunnya pada malam 17 Ramadan yang diawali dengan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq selama 23 tahun. Jadi Lailatul Qadar itu turunnya Quran dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah. Sedangkan di bulan di tanggal 17 itu awal SK turun itu di Jabal Nur surat Al-Alaq 5 ayat. Jadi kalau kita lihat susunan surat yang turun dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah itu pertama surat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Surat yang kedua turunlah surat Ya ayyuhal mudaththir qum fadzir, wahai kau orang yang berselimut. Karena memang kondisi waktu itu Rasul menggigil kedinginan demam sehingga minta kepada Khadijah binti Khuwailid untuk menyelimuti dirinya. Rasulullah Pak kersalimutnya Allah tetap baik. Wahai orang yang berselimut, bangunlah engkau, fadzir, berilah peringatan kepada orang-orang. Siapa yang diberi peringatan? Turun ayat yang ketiga, waqdir ashiratakal aqrabin. Pertama orang yang akan beri peringatan adalah aqrabin, kerabat kamu, keluarga kamu dulu. Nah, setelah turunnya ayat ini, pertama surat Iqra, yang kedua Ya ayyuhal mudaththir, yang ketiga waqdir ashiratakal aqrabin. Setelah ini kemudian Rasul besoknya mengumpulkan penduduk Mekah. Apa kata Rasul? Jikalau ada musuh dari Jabal Qubais menyerang kita, kalian percaya? Dijawab oleh penduduk Quraisy, "Shadaqta wa ma kunta rajulan kadziban." Muhammad, saya percaya karena kamu bukan pendusta. Bagaimana kalau saya cerita tadi malam saya kedatangan malaikat Jibril memberikan wahyu yang isinya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ketika Rasul menceritakan ketemunya beliau dengan malaikat, maka teriaklah Abu Uzza, nama aslinya, tapi nama failnya Abu Lahab, paman Nabi, paman Sidaq. Apa akan Abu Lahab?
ya Muhammad ajamatana ala hadza tabban laka ya Muhammad. Muhammad, ini kamu ngumpulin kita di sini kirain mau bagi THR gitu. Ternyata kami hanya mendengarkan bualan kamu doang. Tabban laka ya Muhammad, celaka kamu Muhammad, mencerdas Muhammad, sial ya Muhammad. Ya oke ulang balik ngumpul gitu. Tentu ketika Rasul dibentak, dicaci maki seperti itu, Allah langsung menjawab ucapan Abu Lahab dengan surat Tabbat Yada Abi Lahabin Watab. Nah jadi pertama Iqra, kedua ya ayyuhal mudaththir, yang ketiga wadhir ashiratakal aqrabin, dan yang keempat Tabbat Yada Abi Lahabin Watab. Itulah awal ayat turun dari susunannya. Nah, kenapa di dalam Al-Quran yang kita baca sampai hari ini susunan Qurannya jauh berbeda, tidak sesuai dengan turunnya Quran dari Jibril ke Rasulullah. Nah, susunan Quran yang ada sampai 30 juz itulah susunan surat yang sesungguhnya, yang mana Quran turun dari Allah ke Jibril. Jadi Sidratul Muntaha, dari Sidratul Muntaha Lauhul Mahfuz langsung turun ke Baitul Izzah. Nah jadi dari Allah ke Jibril itu susunannya seperti ini Pak, ya susunannya itu. Sementara kalau dilihat dari sejarah Iqra dan seterusnya, itu turunnya sesuai dengan kondisi dan keadaan. Berarti yang membedakan malam 17 Ramadan turunnya Al-Quran secara mujam, secara berangsur, sedangkan malam Lailatul Qadar turunnya Quran secara bundel begini. Nah itu dari sinilah lahirlah satu ketentuan bahwa Lailatul Qadar itu terjadinya dari tanggal 20 ke sana atau tanggal-tanggal ganjil. Kamu sudah disebut dengan malam penuh, malam kosong, ya. Tiap ganjil mau masuk, tiap ganjil bawa ngapain, ya. Dianggap itu malam ganjil. Sehingga kalau kita lihat di dalam kaidah membaca Al-Quran, ada yang disebut dengan tanqis. Tanqis itu baca Quran tapi ngacak. Misal, secara umum kalau kita sholat rakaat pertama, kalau maghrib ya, yang gampang aja lah, itu kan baca surat Al-Kafirun. Kemudian rakaat kedua surat Al-Ikhlas. Kalau kita bacanya ngacak, Al-Ikhlas dulu rakaat pertama, kemudian Al-Kafirun rakaat kedua, itu namanya tanqis dalam kaidah tajwid. Apa tanqis itu? Baca acak namanya, tidak bersusun rapi. Apa hukumnya? Makruh, tidak batal. Toh surat itu kan hanya sunnah, tetapi makruh. Oleh karenanya kalau kita tarawih itu yang 23 ya dimulai dari surat At-Takatsur, Al-Asr, Al-Mazah, Al-Fil dan seterusnya. Nah itu namanya tartib. Tapi kalau kita sholat tarawih rakaat pertama misal kita baca Al-Lumazah, rakaat kedua baca At-Takatsur, nah itu namanya tanqis. Artinya bacanya ngacak. Ya. Karena memang kalau dilihat dari sejarah turunnya Al-Quran, itu susunannya seperti yang ada sekarang. Apalagi dalam beberapa penyusunan itu ada yang disebut dengan Mushaf Utsmani. Mushaf Utsmani itu adalah hasil karya Utsman bin Affan. Jadi kalau kita lihat sejarah, awalnya kan Abu Bakar tidak setuju Quran itu dibukukan. Sampai Umar bin Khattab datang beberapa kali. Abu Bakar, ini kan wahyu tercecer. Maka
Maka di dalam Al-Quran, dalam Al-Quran itu ada disebut dengan Makkiyah dan Madaniyah. Makkiyah itu turunnya Quran di Mekah. Ciri-cirinya ayatnya itu diawali dengan kata ya ayyuhan nas, wahai manusia. Yang kedua, secara umum surat yang turun di Mekah itu pendek-pendek. Juz amma itu hampir semuanya turun di Mekah rata-rata karena pendek-pendek. Sedangkan kalau surat yang turun di Madinah yang dikenal dengan Madaniyah itu diawali dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu. Nah, makanya surat puasa yang berkaitan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam ini turunnya di Madinah. Perintah turunnya puasa. Dan itu ada dalam surat Al-Baqarah, surat terpanjang di dalam Al-Quran. Kalau di Turki itu cara bacanya berbeda lagi. Nah, kalau anak yang di pondok dia paham itu yang namanya qiraatus sab'ah, 7 macam bacaan. Dan di dalam Al-Quran itu kan sudah ada itu Bismillahi majreha wa mursaha. Cara baca seperti itu. Makanya kalau orang-orang Turki, sebagian orang-orang Afrika itu membacanya bukan wadduha tapi wadduha. Semuanya pakai wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Semuanya pakai. Bukan karena dia orang Betawi yang pakai gitu. Apa orang Medan itu kan. Tapi itu baca seperti itu. Di dalam Al-Fatihah ada yang membacanya ghairil maghdubi alaihim, ada yang baca ghairil maghdubi alaihim. Itu macam-macam bacaan. Dan itu tidak mempengaruhi dari makna itu sendiri. Nah, di antara bacaan yang paling umum ya adalah bacaan Usmani yang biasa kita baca. Jadi kalau misalnya di sini ada yang sedang tadarus, kadang berbeda jadi wacana, kami kayak gitu ya. Alam taro kaife. Mulai di sana kan? Karena memang ada kaidahnya. Cuma memang tidak umum. Kalau imam mawanian baca suatu jam itu cuma waduhe walalinda saja cuma ngehe sekali. Karena tidak umum. Tapi secara bacaan itu diperbolehkan karena memang ada kaidah-kaidahnya. Apa dalilnya? Ini surat An-Naml. Bismillahi majreha wa mursaha. Kenapa kok dibaca seperti itu? Pertama, dialek atau logat orang itu kan beda-beda. Orang Turki kalau kita perhatikan mungkin banyak di masjid itu, kalau kita tawaf di Ka'bah itu, kalau orang kita kan Allahu Akbar, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika labbaik, innal hamda wa seterusnya. Orang Turki itu sudah menyebut huruf kaf. Kalau kita labbaik Allahumma labbaik, orang Turki labbaik Allahumma labbaik. Itu dialek. Nah, jika orang Barat itu kan sulit menyebut huruf R. Ya. Nah, orang Indonesia apapun huruf bisa diucap. Bapak kalau ngobrol sama orang Arab itu sulit menyebut huruf qaf dengan huruf jim. Saya kalau komunikasi itu dengan orang Muslim, ada bahasa Arabnya itu mil'aqatu, sendok, tapi mereka nyebutnya mal'atun. Jadi huruf qaf itu dibaca ain. Baqaratun itu artinya sapi betina, mereka nyebutnya ba'ar. Jadi kalau kita bicara dialek, jangankan dengan luar negara, Salebak itu dialeknya sudah beda-beda. Kita kalau ke Baduy, orang Baduy gimana coba? Intonasi kalau bicara beda dengan orang Rangkas kan? Orang Rangkas bicara sama orang Medan, orang Tasik, orang Bandung itu beda intonasinya. Mereka mana? Orang Medan, orang Banten ya ada. Makanya di Banten itu ada namanya kamus asli bahasa Banten. Oleh sebagian orang mungkin yang tidak paham bahasa Banten banyak kasar, berjin dorong, padahal bukan kasar. Itulah bahasa asli orang Banten. Contoh, bukan kalau saya sebut kanjung, itu kanjung dalam kamus itu kan bukan sesuatu yang vulgar. Kanjung itu artinya kantong.
Makanya kalau anak yang disunat biasanya sebagian ke kajian undang kantong tempat uang. Cuma kan asumsi ketika kita menyebut kata tadi inisial H-nya di Cina jorok saya tahu. Bagi orang Batu itu bukan bahasa yang vulgar, tapi itu bahasa asli. Nah orang Bali begitu. Kenapa antara anak ngomong ke orang tua nggak pernah pakai abdi tapi pakai kami? Ya. Kalau abdi itu kan dari Jawa, abdi. Nah di Banten ini kan tidak ada perbedaan strata sosial. Mau orang kaya, orang miskin, pejabat, rakyat, semuanya pakai kata kami. Itu kan orang Banten. Jadi orang Banten kalau ngomong Pak, jebak-jebak Pak. Orang Banten kalau ngomong tidak seperti orang Banten, bahasanya tidak kasar. Apalagi anjir kemana? Kenapa orang Banten tuh kalau ngomong tuh nggak seperti orang Banten teriak-teriak? Orang pada ngomong dia duduk-duduk banyak, bangun gitu lah kira-kira. Kalau orang Banten tuh kan halus ngomongnya. Tapi juga jangan dianggap halus, ya bisa jadi juga ada sesuatu yang lebih. Nah apalagi perbedaan kita dengan orang luar negeri itu sudah jauh berbeda. Kalau orang kita satu ini, coba kalau bapak ya ngomong sama orang Baduy, orang Baduy itu kan dialeknya kalau ngomong di masjid, di mana kakak, apa gitu ya? Yang begitu dialek dia. Kalau ke Cipanas kan itu beda lagi. Di Cipanas itu pada istilah Cipanas itu ada namanya kampung Babakan. Babakan itu dari Gajrung, lurah di Babakan itu. Itu dialeknya apa? Jika dilalagakan. Tapi begitu saya kalau ke sini tuh kalau ngomong terus tanya, itu dialeknya begini. Kemana bahaya orang datang? Itu kan dialek namanya. Padahal masih kini Salebak itu udah beda lagi. Dengan orang Padang, Pak Jok itu orang Padang beda lagi dialeknya. Dengan orang Jawa beda lagi. Kita masih kini Salebuk, apalagi dengan luar negara. Nah oleh karenanya itulah kenapa Al-Quran diturunkan menggunakan bahasa Arab. Inna anzalna Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Kan begitu kata Allah. Memang kami turunkan Quran itu menggunakan bahasa Arab la'allakum, agar kita menggunakan apa? Kenapa yang dipakai bahasa Arab? Bukan bahasa Eropa, bahasa Yunani, atau bahasa Asia Melayu. Ternyata setelah diteliti oleh pakar komunikasi, bahasa Arab itu adalah bahasa yang paling universal, fleksibel, simpel. Satu kata dalam bahasa Arab bisa mewakili kata kerja. Ya dulu pernah kita bahas kan. Kalau bahasa Sunda, makan itu banyak macamnya. Dari yang bahasa halus sampai bahasa yang kasar. Coba ini Pak, yang kasar. Nyatu, kepadong, lembong, dahar, banyak. Yang halusnya ada tuang dan seterusnya. Dan makanan yang masuk ke dalam tubuh, ke dalam perut itu juga disesuaikan kan? Kita kalau pagi-pagi muduk makan bubur ayam ngalotong, kan bagi orang Sunda kan tidak disebut dahar, tapi disebutnya sarapan. Padahal sama-sama makan. Ini kayak dahar maburang untuk saya hasil dahar orang. Setelah makan, kemudian disambung makan buah-buahan. Kan disebutnya apa? Cuci mulut, dibilas. Nanti kalau kita lagi beting-beting lapar, ada apa? Karena awada. Itu istilah banyak. Tapi dalam bahasa Arab satu apa? Akala yang apapun jenis makanannya, udah bahasa Arab cuma satu. Yang kedua, bahasa Arab itu jangankan satu kalimat, satu huruf, satu harokat, beda. Itu sudah beda artinya. Surat Al-Fatihah misalnya, Alhamdulillahirabbil alamin, hak kecil. Itu artinya segala puji bagi Allah penguasa alam semesta. Kalau dibaca pakai hak besar, alhamdulillah, artinya apa? Seperti kerupuk yang disiram pakai air, lemes. Jadi kalau kita salah baca dalam Al-Fatihah yang seharusnya hak kecil dibaca hak besar, itu artinya Allah yang maha lemah. Itu bahasa Arab. Alamin, ain, artinya alam semesta.
Kalau dibacanya tidak ain tapi amjad, alhamdulillahirabbil alamin, maka apa artinya alam itu, Pak? Inna adzabil alim, artinya siksa yang sangat pedih. Berarti kalau dibaca alhamdulillahirabbil alamin artinya Allah itu lemah dan sakit-sakitan. Bukan segala puji bagi Allah yang menguasai alam semesta. Beda huruf, udah beda artinya. Iya karena dua iya karena selain hanya kepada Allah kita menyembah dan hanya kepada Allah kita minta pertolongan. Dibaca tasjid itu artinya. Tapi kalau tasjidnya hilang, iya karena dua iya karena selain, kata Imam Ibnu Katsir, maka artinya bukan kepada Allah lagi kita menyembah, tapi kepada matahari kita menyembah. Gara-gara tasjid itu sudah beda artinya. Naudzubillah min dzalik. Amin saja kan sudah empat itu. Ada amin, ada amin, ada amin, ada amin. Itu udah beda-beda lagi. Nah, itu dalam salat tarawih kan amin. Kalau amin asa ayatuna mustajab, mudah-mudahan doa kita dikabul. Lalu amin. Coba lalu amin. Amin. Apa artinya? Mudah-mudahan doa kita ditolak. Tuh, nah itu salat tarawih atau tadi beberapa kita ditolak amin, amin, amin. Nah, dan jangan ini bahasa Arab, makanya harus hati-hati itu dalam. Ketika takbir Allahu Akbar artinya Allah yang Maha Besar. Dibaca panjang orang Allahu Akbar artinya Allah itu waktu. Akbar atau jabdu. Sebentar. Akbar itu besar. Tapi lamun akbar itu tukang bedung. Lihat di kamus besar. Sami Allah liman hamidah. Allah yang maha mendengar, yang terpuji, hamidah. Tapi lamun dibaca panjang, sami Allah liman hamidah, kita masih hamidah kan? Ya Tuhan. Satu huruf beda arti kalau salah baca. Sekarang zaman media sosial, kalau ada yang meninggal, kan biasa kita suka ngucapin semoga husnul khotimah. Ditulis latin artinya semoga baik di akhir hidupnya, dari kata hasanun. Tapi lalu ditulis pakai k, semoga husnul, kan kalau pakai k berarti kan jadi khoyat, kan gitu kaidahnya. Kalau h berarti kecil, tapi kalau pakai huruf k menjadi huruf kho, semoga husnul, kan sebanyak itu di WA itu husnul. Kalau husnul semoga baik di akhir hidupnya. Tapi kalau kita tulis dengan kho, semoga buruk di akhir hidupnya. Antara ha dengan kho. Apalagi semoga jusnul, ch jusnul, atau lebih lari-lari itu artinya. Inilah hikmah kenapa Quran diturunkan menggunakan bahasa Arab. Oleh karenanya, karena sekarang kita sudah masuk tanggal 17 Ramadan, berarti tinggal 12 hari lagi kurang lebaran. Saya kembali mengingatkan, mendekati Idul Time ini, itu banyak peserta Ramadan yang tumbang. Kita sekarang masuk semifinal. Nanti tanggal 21 itu masuk final. Setan ini lembur, jangan dianggap setan mendekati lebaran itu. Ya lembur Pak. Udah sekarang pusingnya ke bagian kartis teh, janjian teh, pikiran teh ya, janjian teh, jangan setan harus. Padahal menjelang akhir Ramadan, fa inna rasul yaqtasidul i'tikaf, Rasul memperbanyak i'tikaf di masjid. Program i'tikaf, orang ini i'tikaf nama dan tempat lain di masjid, i'tikaf nanti di mana uang. Nah, oleh kita para jemaah Allah, jadi keajaiban kenapa
Ramadan ini dijadikan sebagai rajanya bulan? Karena di bulan inilah Allah menurunkan Al-Quran. Setiap makhluk yang mendapat titipan Al-Quran, Allah berikan derajat yang tinggi. Quran dititipkan ke Jibril, maka Jibril diberi gelar Sayyidul Malaikat. Dari Jibril ke Muhammad, maka Muhammad mendapat gelar Sayyidul Anbiya. Dari Rasulullah diturunkan ke suatu waktu yang bernama Ramadan, maka Ramadan diberi gelar Sayyidul Syukur. Dan Quran menggunakan bahasa Arab, maka bahasa Arab adalah Sayyidul Lughah, sebaik-baik bahasa. Dan orang yang mengamalkan membaca Al-Quran adalah sebaik-baik manusia. Jadi setiap yang mendapat titipan Al-Quran, maka dia punya derajat yang tinggi di sisi Allah. Oleh karenanya, pertanyaan-pertanyaan yang ada, ya, kenapa kok susunan Al-Quran tidak sama dengan turunnya wahyu? Jawabannya karena memang wahyu secara bundel itu dari surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas. Sedangkan wahyu yang turun secara berangsur itu dari surat Al-Alaq dan ditutup oleh surat Al-Maidah. Mudah-mudahan dengan adanya istilah seperti ini tidak perlu kita bingung lagi, ya. Ini mana benar-benar kok susunan ayat tidak sama dengan turunnya Al-Quran. Yang membedakan adalah kalau surat dari Al-Fatihah sampai ke An-Nas itu turunnya dalam bentuk satu buku, sedangkan kalau surat yang diawali dari Al-Alaq sampai Al-Maidah itu surat yang turun sesuai dengan kondisi dan keadaan pada waktu itu. Mudah-mudahan Allah Rabbul Alamin menjadikan kita sebagai hamba-hamba yang ahli Quran, yang senantiasa baca Al-Quran, sehingga insya Allah Al-Quran akan memberikan syafaat kepada yang membacanya. Amin ya rabbal alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.